2019. Iya Mbak? Iya, betul. Iya Mbak, mau nanya nih, sebelumnya Mbak berarti lulus tahun kemarin? Iya, tahun 2019. Sekarang kerja di mana nih? Mbak sekarang kerja di developer perumahan sebagai bagian keuangan. Wah, sejurusan banget ya teman-teman, Iya. enak banget. Betul. Mau nanya lagi nih, boleh nggak sih nanya-nanya tentang perjalanan Mbak dari lulus gitu sampai akhirnya bisa dapat kerja dari bulan apa ke bulan apa, itu kan berarti kan 2019 ke 20 tuh jaraknya dekat banget kan ya, langsung kerja di sesuai jurusan lagi, boleh nggak sih Mbak diceritain? Nih, jadi Mbak tuh waktu itu lulus tahun 2019 bulan Februari. Nah, terus habis itu ada koloki di bulan Maret. Nanti bulan Maretnya baru bulan Aprilnya Mbak coba ngelamar-ngelamar gitu, terus keterima. Alhamdulillah. Enak banget rezeki ya Mbak. Iya, betul. Lagi pas kuliah ada nggak sih Mbak momen-momen yang nih gitu sama teman-teman? Banyak banget sih yang dikangenin sama Mbak waktu kuliah tuh, kayak mulai semester 5 mulai drama gitu kan, Iya. ada drama, terus semester 6 terus project segala macem, banyak banget kepusingan gitu ya, pasti kamu juga nanti Iya. alamin gitu kan. Terus semester 7 udah mulai buat skripsi kayak gitu. Berarti Mbak nggak ada momen kayak kita ya? Iya. Kan kita beda, terus nggak ada drama sekarang. Gitu. Enak banget berarti. Mau nanya lagi nih Mbak, dulu tuh pas kuliah mata kuliah apa yang Mbak suka? Mata kuliah yang Mbak suka tuh yang bulena. Enak. Kaprodi. Kebayang banget, aduh tugasnya numpuk tapi seneng banget pokoknya. Ya lupa. ngurusin flowchart, Iya. ngurusin DFD, UML kan, mantep Keren kan. lagi. Pasti teman-teman di rumah juga ngalamin. Begadang sama Iya. tugas-tugas kan. Lagi masuk TS. Aduh. Lagi sekarang online. Aduh, pusing banget. Waktunya sebentar online, aduh pusing. Curhat ya. Soalnya beda pengalaman, kita kan Iya, online. benar. Enak langsung Iya, sih. iya benar. Nah, terus mau nanya lagi ya. Dosen favorit Mbak pasti Bu Lena. Iya lah, bulena lah, the best. Bu Lena, jangan-jangan di belakang. Waduh. The best banget. CS kita juga sama. Di belakang podcast juga selalu ada Bu Lena. Mantap. Bulena, Pamroni, terus Pamasani. Wah, mantap. Mantap lah, Paswandi. Sampai semester 5 sama Mas. Pamasani iya, Pamasani sama Pak Amroni kebetulan pembimbing gitu kan, Pembimbing project. project sama skripsi. Pusing nggak sih Mbak skripsi? Ya kalau dibilang pusing sih pusing banget kan, pas dari project itu bisa ketahuan pusingnya kayak gimana gitu kan. Nah terus cari judul segala macem gitu, harus nongkrong terus di perpus. Mau nanya nih Mbak, Boleh. Mbak kan kerjanya kan sesuai sama jurusan nih. Mau tahu dong isi pas Mbak kerja tuh kayak ada nggak sih mata kuliah yang pas Mbak pelajarin masuk ke dunia kerja Mbak? Ada sih bagian keuangan yang akuntansinya. Mbak kan berarti basicnya di akuntan. Kayak misalkan ngurusin kartu piutang, terus ngurusin pemasukan pengeluaran, terus neraca segala macam gitu. Berarti lulus langsung mendapatkan. Semoga kita yang di rumah selalu dalam rezeki yang berlimpah. Terus sama nasibnya kayak Mbak, lulus langsung dapat kerja. Amin. Doain ya Mbak. Terus pengalaman Mbak setelah lulus itu cuma langsung kerja di satu tempat itu atau pernah kerja sebelumnya di mana-mana dulu? Mbak waktu pas kuliah emang sempat kerja kayak misalkan magang-magang gitu, jadi di ekspedisi gitu. Nah ngurusin belajar untuk buat kartu piutang, buat retur segala macem. Jadi kuliah sambil kerja gitu. Gimana tuh manage waktu? Manage waktunya ya pinter-pinternya kita manage waktu. Kebetulan kan di perusahaan itu kan emang punya ayah gitu kan, jadi kan bisa ngebantu gitu apa yang kurang. Kalau misalkan lagi kuliah ya kuliah gitu, kalau kuliahnya udah selesai baru ke kantor. Berarti cewek-cewek mandiri. Amin. Udah ada basic berarti. Mantap, enak banget. Gitu. Yang mau kerja, ayo. Yang mau suka-suka ngitung nih,
dominannya dulu masih Sika ya. Kalau Iya, sekarang kan Sika. udah ST murni. gitu. Semester program iya, program. Mbak dulu suka nggak program pas Mbak kuliah suka pemrograman apa? Kalau pas kuliah itu pas semester 3 pokoknya ngurusin algoritma. Oh, Pak Masani. Waktu itu masih ada Pak Freddy, mungkin sekarang sama Pak Natania Iya. gitu. Jadi ngurusin pertama sih nulis dulu apa rumus-rumusnya Iya. segala macem, terus bahasa pemrogramannya manual itu gitu. Nah terus abis itu baru pas semester 4-nya mulai buat program-program gitu. Boleh tahu nggak alamat kerja Mbak tuh di mana barangkali yang mau lulus nih, yang udah mau skripsi barangkali mau lamar langsung. Di Citraland Blok D nomor 2 Perumnas. Dekat. Mbak sendiri orang mana nih Mbak? Tengah Tani. Oh jauh dong dari. Iya betul. Tengah Tani ke situ. Jauh, cuma kan demi cuan. Iya. Ada nggak nih Mbak rencana Mbak buat pindah kerja atau mau keluar kota gitu nyari pengalaman lain? Pengennya sih kayak gitu sih, kalau misalkan ada lowongan segala macam gitu kan. Cuma kan ini kan Mbak lagi menambah pengalaman dulu Iya. nih, gitu kan baru lulus terus dicobain ilmunya dulu gitu. Nikmatin dulu Iya aja. nikmati. Nanti kalau misalkan udah ada yang cocok baru pindah ya Mbak. Betul. Oh iya. Mbak nih Hmm. statusnya apa? Kalau boleh tahu Mbak nih. Status Single tuh. Single. Udah cantik, wanita karir, pintar. Aduh, laki-laki mana lagi coba? Yang mau nyanyiin Mbak Nanda. Parah banget sih orang yang nyanyi. Zaman sekarang tuh cewek tuh harus cari uang dulu ya gitu kan. Duit biar gak dinilai laki-laki. Aduh, Bener nggak sih Mbak? aduh, mantap. Mau nanya lagi nih Mbak. Mau tahu nih kenapa Mbak setelah lulus SMA mutusin buat masuk ke CIC? Terus kenapa ngambil jurusan Sika ya dulu? Hmm. Yang bisa nambah Sebenarnya mau curhat nih, ya kan SMA kan jurusan IPA gitu kan, nggak ada sama sekali akuntansinya Iya. gitu kan, terus masuknya suruh orang tua kan kalau di luar kota nggak dibolehin, jadi ya udah CIC kan teknologi segala macem. Nah pas itu bagiannya akuntansi. Nah semester 1 semester 2 sempat berpikir Salah jurusan. aku ingin keluar gitu. Bener banget sama Mbak. Bukan saya saja yang merasakan Pusing kan, udah akuntansi segala macem gitu kan, tapi Komputer, iya. komputer gitu, nggak ada basicnya sama sekali gitu kan. Terus abis itu Mbak berpikir kan, dari teman-teman udah nikmatin dulu, siapa tahu ini tuh bakal pakai gitu di dunia kerja, belum tentu di universitas lain yang kamu ngambil jurusan itu belum tentu nanti kepake gitu kan. Ya udah tak cobain sampai akhirnya keenakan. Iya, candu ya. Iya betul ngurusin program segala macam, bikin program begadang segala macam. Sama banget. Siapa yang merasakan itu? Kita semua. Terus pernah nggak sih Mbak ngerasa bener-bener empet banget sama kuliah gitu, pengen bolos gitu? Kalau pengen bolos segala macam sih ya pasti pernah lah Iya, ya. saking empetnya. Apalagi kalau misalkan ujian segala macam kan pusing segala macam. Nah sempat berpikir kayak gitu, cuma kan kita juga harus ingat nih, orang tua kan udah ngebiayain kita, Iya, gitu, nguliahin benar. kita, udah cari uang gitu, masa kitanya mau menyia-nyiakan gitu kan. Jadinya harus dinikmatin gitu. Kan orang susah dulu ya. Betul. Semua tuh nikmatin prosesnya. Semua kan indah pada waktunya. Ajib tuh. Kali pas skripsi kayak Iya Mbak, mau nanya lagi nih. Kan dulu Mbak sempet project juga sama skripsi. Kalau project Mbak kan 2 orang nih Mbak. Iya 2 orang. Nah itu tuh bisa nggak sih Mbak ceritain lika-likunya? Apalagi kan project sama skripsi itu pasti jelas beda kan? Ini penjelasan beda banget. Boleh tahu kan lika-likunya buat pengalaman buat kita juga prepare. Kalau waktu itu di kelas 6 sih project itu dari mulai awal tuh udah ditentuin nih orang-orangnya, misalkan aku mau sama ini, aku mau sama ini. Itu dari semester berapa tuh Mbak? Dari semester 3. Oh udah dicup-cupin gitu. Betul, udah dicup-cupin teman-temannya kan. Terus habis itu, nah akhirnya Mbak sama cowok namanya Trisno Martian. Hai. Elong. Nah dulu Mbak sama Elong kan ngerjain skripsi, jadi kita tuh saling membagi gitu loh. Misalkan Elong bagian Elong
Risno yang bagian untuk cari-cari buat landasan teori segala macam, teori-teorinya. Nah, Mbak yang bagian programnya. Susahnya apa tuh Mbak project? Pas project tuh ituin waktunya apa ketemu sama Trisno gitunya kan, kalau dia ada acara segala macam. Tapi akhirnya alhamdulillah sih bisa. Kendala pas ketemu sama pembimbing apa tuh Mbak? Pembimbing ketemunya rebutan sama kelompok lain, pasti nanti ngalamin kayak gitu, pasti ngalamin kayak gitu. Nah kalau misalkan kelompok ini ketemu sama ini gitu, jadi harus dijadwal lah. Kalau project tuh Mbak, kalau skripsi apa tuh kendalanya? Kalau skripsi Itu kan sendiri tuh pasti tegang banget. Karena waktu pas projectnya juga sebenarnya itu berdua, tapi emang kita harus hitungnya sendiri-sendiri gitu kan. Nilainya juga individu kan? Iya betul. Kalau yang project kayak gitu. Nah skripsi itu bedanya kayak misalkan harus lebih cari informasi untuk judulnya gitu loh. Kita harus bisa nentuin judulnya, kita harus bisa mau dibawa kemana nih skripsi kita, terus mau tujuannya itu mau apa gitu. Mbak tuh berarti kan basicnya bukan akuntansi, bukan program. Nah, susah nggak sih Mbak pas Mbak skripsi apalagi sendirian? Mbak tuh lebih suka akuntansinya apa program itu? Kalau jujur sih ya, aku lebih suka programnya daripada akuntansi. Aman, iya. Susah banget akuntansi beneran, apalagi Iya. kalau bukan basicnya. Saya Iya juga benar. ngalamin. Kayak misalkan ya awal. Apalagi nggak balance. Iya benar. Kalau misalkan nggak balance tuh harus dihitung lagi dari awal. Apalagi dulu masih manual lagi gitu Mbak. Bener-bener. Tapi sekarang tuh nggak lakukan sih Iya, yang basicnya. bagian keuangan gitu kan ya, alhamdulillah kepake lah ya. Berarti apa yang kita nggak suka tuh bakalan kejadian di masa depan. Hati-hati nih. Ada juga loh temen yang Mbak tuh, dia tuh nggak suka banget sama pajak. Pasti ada kan pelajaran pajak gitu. Sekarang jadinya dia jadi bagian pajak gitu kan. Jadi dunia kerja tuh emang kebalik banget. Iya. sebenarnya. Apa yang kita mau tuh pasti Iya. nggak kelakuin Nggak lah. Apa yang kita kelakuin. nggak mau malah Iya. parah banget sih itu. Betul benar. Deg-degan banget itu. Mm. Makanya suka mikir nanti kalau lulus bakal kemana gitu. Masih Mbak dulu mikir nggak sih Mbak kayak gitu? Iya, Mbak juga mikirnya dulu, aduh pengen kemana ya, pengen keluar kota nggak dibolehin kan gitu kan. Terus ya udahlah coba-coba aja gitu kan ya, alhamdulillah. Makanya nih Mbak pas lagi kerja nih, Mbak tuh langsung ngadepin sendiri itu tugas kerjaan apa tahap-tahapnya dikasih tahu dulu sama orang kantornya? Sebulan pertama sih diituin dulu sama orang kantor kan. Jadi job desknya segala macam apa aja gitu kan. Terus pas udah bulan selanjutnya baru kita ituin Gitu. Soalnya pas saya tuh pernah mikir, nanti kerja gimana ya? Dikasih tahu nggak ya step-stepnya? Gitu. Pasti dikasih tahu sama orang kantornya gitu. Oh ya Mbak, mau nanya lagi nih, Boleh. lebih milih kerja kuliah? Kalau misalkan kerja atau kuliah dua-duanya enak sih. Kalau yang kerja dapat cuan, dapat duit. Nah, kalau misalkan kuliah itu kan jadi kita bisa main segala macam sama teman-teman. Masih bisa gitu kan. nongkrong. Ini masih bisa nongkrong, bisa have fun gitu lah. Iya. Kalau misalkan dikasih kesempatan nih, Mbak kalau misalkan disuruh lanjut S2 mau apa Mbak? S2 mau sih. Sambil kuliah pasti. Sambil Sambil kerja. kerja. Boleh mau. Barangkali ada yang mau ngasih endorse kuliah. Siswa yang iya, mantap. Coba jadi CC ada semua. Iya. Ini apa lagi? Mau nanya lagi nih Mbak, keluh kesah pas kerja tuh apa sih Mbak? Kalau kesannya itu kayak misalkan kalau bedanya sama kuliah nih ya. Pas kuliah itu kalau misalkan kita ada kesusahan mata pelajaran dibantu sama teman gitu kan. Kalau kerja ya dibantu sih sama atasan, cuma nggak pure kayak waktu kuliah gitu. Bedanya kayak gitu sih. Jadi harus lebih itu dari mandiri gitu. Mbak, kan sekarang Mbak udah kerja nih, masih sering gak sih kumpul-kumpul sama temen kuliah gitu? Kalau kumpul-kumpul sih udah jarang sih ya, soalnya kan udah punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi kalian bakal ngerasain nanti pas lulus tuh, aduh kumpul enak banget gitu kan. Ini kapan? Reuni kapan? Ini pas bukber kemarin aja nggak kesampaian kan, itu kan karena ada covid kayak gitu. Tuh. Tapi masih komunikasi masih
masih kalau komunikasi masih ya sering chatan gitu segala. Pernah nggak sih Mbak kalau ngomong tentang setan? Pernah nggak sih Mbak setan sama teman Mbak terus ngebahas kerjaan kayaknya asik banget gitu? Kalau ngebahas kerjaan pernah, jadi kayak misalkan di tempat kerja kamu kayak gimana gitu. Itu pasti awal-awal kerja. Iya, awal-awal kerja kan aku enaknya gitu, terus tiba kamu gimana gitu. BTW nih, temen project Mbak tuh sekarang kerjanya Dia itu jadi ngurusin pabrik omnya di Janda 1, pabrik roti Monas. mantap, enak emang ya. Iya, lu bilang aja. Mbak Nanda. Mantap, berarti sering dapet kiriman roti Mbak Nanda. Pas project itu sering ngomong. Jangan-jangan nyogok lagi pakai roti. Mbak, nanya lagi nih, hal apa nih yang paling ditunggu-tunggu saat kuliah sama pas kerja selain gaji kalau kerja? Kalau pas kuliah itu nunggu kalau misalkan udah free gitu kan, jadi bisa main kemana-mana, touring gitu kan, touring keluar kota gitu kayak Kuningan, Majalengka gitu kan. Nah kalau kerja hal yang paling ditungguin selain gajian apa ya? Gak enak. Itu sih yang paling itunya gajian. Gak enak apalagi kalau ada tugas gitu ya Mbak. Iya, kalau aku lagi akhir bulan gitu kan pusing gitu. Apalagi udah tengah bulan, duitnya udah stuck banget gitu ya Mbak. Betul. Parah banget. Apalagi ya? Tadi itu udah kepikiran tapi gak Iya. ngekek jadi Mbak nih Mbak nanya, Mbak pas lagi kuliah ikut organisasi atau enggak? Ikutan PSM. Oh PSM sama. Oh iya gitu. Nanti bakal nyanyiin biasanya, nyanyiin wisuda gitu kan. Kalau dia masih gitu. Oh iya, siapa ya ampun. Mantap. Dulu ketuanya siapa tuh Mbak? Waktu itu dulu ketuanya angkatan yang pertama itu Diki. Terus yang kedua almarhum Aditya. Mas Adit. Iya, tahu Aditya. Pernah ada sekali. Kalau nggak salah pernah ketemu Mas Adit pas lagi SMA. Oh iya. Kalau nggak salah. Rame orangnya. Nggak nyangka ya Pak. Iya. Mbak nih, nanya lagi dulu kan Mbak pernah ngerasa sama kayak kita nih, kayak ngerasa salah jurusan banget. Nah, setelah Mbak melalui itu tuh gimana cara Mbak tuh buat mikir, oh ini tuh nggak salah jurusan gitu. Gimana sih caranya? Sempat waktu itu salah jurusan kan mikirnya ini bukan aku banget gitu kan. Nah pas waktu itu ada namanya Maimunah gitu kan, dia ngasih tahu kalau misalkan itu sebenarnya enak jurusannya, kamu cobain ke dalam lagi. Terus sama Adit juga ituin lagi, udah coba aja gitu, mungkin ini emang jalan takdirnya gitu kan, pasti bakal kepake gitu di dunia kerja tuh gitu. Terus habis itu ya coba lagi, coba untuk meyakinkan hati untuk menyukai jurusan tersebut itu kan, nyobain. Pertama sih pusing banget sih, apalagi ada program-program gitu, kalau ada salah ketik nantinya error gitu kan. Dulu kan masih pakai aplikasi apa itu? Aplikasi Udah Sublime apa masih Notepad? Notepad. Aduh masih Notepad lagi. Nggak kelihatan kalau Sublime kan. Notepad plus. Kalau Sublime kan masih kelihatan gitu kalau sekarang. Kalau ini tuh kita harus cari apa yang salah gitu kan, koma selama berjam-jam cuma gituin koma gitu. Parah banget sih. Cuma coba latihan terus gitu kan. Nah ini alhamdulillah. Berarti kita tuh harus menyukai hal itu dulu baru kita tuh bisa merasa itu berguna bagi kita. Belum tentu yang kita benci itu buruk buat kita. Quotes dari Mbak Nanda. Betul. Mbak mau nanya nih Mbak tuh lulus pas 4 tahun atau gimana? Apa 3 tahun? Kebetulan 3,5 tahun. Gimana tuh caranya kan? Mbak tuh saat itu kan udah ngambil kelas atas, tahunya kan kelasnya dibagi, dipisah lagi. Sekarang kan ganti kampus apa? Merdeka. Ya, ulang ya kan. Dulu kan saat itu ngerasain banget
ikutan kelas atas buat lulusnya cepet. Sekarang kan malah beda, ternyata apa yang satu mau berubah. Sekarang dibagi, kelasnya dirubah lagi, sistemnya dirubah lagi karena udah jadi kampus merdeka. Gimana sih Mbak tipsnya biar cepet lulusnya gitu? Waktu tahun Mbak sih waktu semester 3 ngambil kelas atas gitu, misalkan di semester 4 ada pelajaran itu gitu dan bobotnya cuma 2 SKS, nah lebih baik diambil gitu kan. Kalau misalkan tuh 3 atau 4 enggak, jangan, soalnya bakal keteteran nanti Tugas apanya yang kayak misalkan waktu itu Mbak tuh ngambil yang ngambil itu tuh Pancasila, KWU. Ya KWU juga itu sebenarnya ada di semester 6. Nah cuma Mbak ngambil di semester 5 kalau nggak salah ya gitu. Nah, Berarti Mbak dari semester 2 ngambil rata-rata? semester 3. Dari semester 3. Nah terus baru skripsinya itu semester 7, yang turun ada di semester 8 gitu kan. Semester 8 kan cuma skripsi aja gitu kan, daripada keteteran masih mending semester 7 gitu. Semester 7 juga itu untuk pelajarannya juga nggak terlalu banyak gitu kan, jadi daripada buat main-main segala macam lebih baik ambil kelas atasnya semester 7-nya, nanti kan baru semester 8 kita free. Nah free itu kita bisa cari start buat ambil kerjaan, lowongan kerja. Nah itu tadi juga Zalfi juga niatnya mau begitu, cuman pas di semester 5 udah berubah total, jadi bingung. Pas lagi Mbak ada nggak sih syarat buat ngambil semester atas? Ada, waktu itu sih kalau nggak salah yang IPK-nya di atas 3,3. Itu Mbak 3,5 IPK-nya. Pas lulus 3,6. Karena 3,6. Itu tuh Mbak IPK-nya, dan tips nih pas lagi Mbak IPK tuh lebih baik dari kecil ke besar atau besar ke kecil? Dari besar ke kecil Maksudnya IPK misalkan dari 3 semester 1 3 pas nih naik. Iya. Waktu Mbak itu nyesalnya waktu semester 1 sampai semester 2 kan itu waktu dulu fase menyesal masuk jurusan gitu kan. Fase menyesalnya kan di situ. Nah, jadi kuliah juga dapat nilai B itu kayak udahlah alhamdulillah. Iya, gitu kayak kan. pasan gitu, yang penting alhamdulillah. nggak dapet C. Padahal itu adalah kesalahannya. Gitu. Jadi kita harus ngambil startnya itu dari mulai awal justru. Misalkan harus memperbaiki gitu kan. Lebih banyakin A-nya daripada B-nya. Jadi kalau misalkan ada nilai C, cepet-cepet buruan untuk ganti ke B gitu, atau yang B harus perbaiki lagi, misalkan di UTS-nya misalkan kan suka ada tuh sementara itu B, baru nanti pas puasnya harus lebih dimantapin supaya ada A gitu, lebih banyakin. Ilmu banget tuh teman-teman, apalagi buat adik-adik nih yang baru masuk, ada tips yang lumayan. Betul. Soalnya kalau udah di semester atas tuh udah susah gitu tuh, udah itu bagian pelajarannya makin susah gitu kan, terus pikirannya semakin pusing juga gitu. Kalau memperbaiki dari semester atas tuh agak lambat gitu, jadi masih semester bawahnya. Iya, menyesal kemudian hari. Terus menurut Mbak nilai IPK itu kepake nggak sih Mbak di dunia kerja? Kepake di dunia kerja, soalnya kan ada beberapa perusahaan yang minta di IPK di atas sekian gitu. Jadi, kan banyak tuh teman-teman tuh mikir bilangnya udahlah yang penting lulus, udahlah ya IPK segini mah tergantung nasib katanya gitu. Menurut Mbak pendapat Mbak tuh gimana? kalau menurut gue itu adalah tipe orang yang pasrahan. Jadi seharusnya kita berusaha dulu gitu kan, takutnya daripada nanti di semester akhir itu bakal nyesel gitu kan. Kenapa IPK-nya segini, walaupun udah dibagusin juga tetap aja gitu kan, karena semester pas lagi pasrahannya itu dia nggak berusaha lagi. Iya benar. Lagian tujuan orang kuliah tuh buat menjadi lebih baik, kerjanya lebih enak gitu ya Mbak. Betul. Itu tips buat mahasiswa atas yang lagi mau ngerjain skripsi, yang udah mau selesai emang. terus mau coba mana
mulai dulu basa-basi tentang mbaknya. Mbak mau nanya nih mbak. Boleh. Aduh mbak tuh masih imut-imut banget ya ampun. Kalau boleh tahu umur berapa sih mbak? Umur sekarang 23. 23 berarti tahun berapa tuh? 97. Beda kita. Widih. Tapi imut-imut banget, cantik ya. Alhamdulillah. Nanya apa tadi itu? Ada nggak sih pengalaman yang nggak dilupain pas kuliah sama pas di kerja tuh, apa pengalaman yang paling berkesan? Mau nanya lagi nih mbak, jangan bosan ditanya ya. Apa? Mau nanya nih pengalaman mbak nih yang paling apa berkesan? Pengalaman mbak nih yang paling berkesan di dunia kerja sama dunia kuliah itu apa ya? Dunia kerja pengalaman sih, kayak misalkan kalau pengalaman tuh di dunia kerja ya pas awal-awal gitu masih belajar segala macam, masih dibimbing segala macam, dan sekarang ini apa harus itu sendiri gitu kan, kayak bikin laporan segala macam, harus lebih mandiri. Kalau misalkan buat di kampus, pengalaman yang paling berkesan tuh saat ngerjain tugas sama teman gitu, ada drama kan semester 5, terus project semester 6, semester 7, Waktunya deketan banget ya. iya, jadi lebih enak apa buat kumpulnya, riuhnya Terasa. drama kayak gimana, Marahan-marahan cekcok-cekcok. iya, cekcok drama di kampusnya kayak gimana, ada kelompok-kelompok kan segala macam, geng-geng gitu kan. Berarti mbak juga merasakan apa yang kita rasakan. Iya, di kelas tuh emang pada ada beberapa geng-geng gitu, tapi pas kalau misalkan ada project kayak misalkan drama gitu, kumpul kompak tuh, jadi ya di situ sih yang paling dikangenin, marahan-marahannya gitu kan, saklek-saklekannya gitu kan, Rempong-rempongnya. jalan-jalannya, makan-makannya, Solid banget berarti. betul sekali. Mau nanya nih mbak, mbak ada kesusahan nggak sih pas lagi kerja gitu? Kesusahan Merasa kayak pas, aduh empet banget nih kerja tuh begini aja gitu. ya sempat ngerasain kesusahan kayak gitu kan, ya, cuma ya ingat lagi kita kan kerja untuk mencari uang gitu kan, Biar nggak nyusahin orang tua. iya betul, jadi ya nikmatin aja gitu. Kalau empet gitu mungkin butuh refreshing lah, gitu kan bisa jadi. Aduh, enak udah kerja mah, coba kita mencoba itu nggak punya duit. Mikir lagi mau beli ini, aduh mikir lagi kalau udah kerja mah pengen apa aja enak banget. Tapi bisa aja sih kalian kalau misalkan kuliah gitu kan untuk mencari uang, kayak misalkan usaha bisa gitu kan, Kayak workshop-workshop gitu. workshop kan itu juga buat nambah pengalaman gitu. Jadi udah berapa menit? Cek. Ini ada di 10 menit. Kalau digabung kan ada 25 ya? Paling kalau jadi Udah berapa? 17. 17. Berarti 5 menit lagi ya? Mau nanya lagi nih mbak? Boleh. Apa teh nanya apa? Udah di kepala tapi teh lupa. Udah mbak, nanya apa? Berarti mbak tuh gak ngerasain magang ya mbak? Project itu sebenarnya magang sih kalau project. Nah magang itu jadi kayak di perusahaan gitu, bikinin program segala macam kan. Nah Mbak juga ngerasain kayak gitu. Nah Mbak waktu itu di tempatnya Trisno itu di pabrik Di roti Mas. Berarti mbak punya pengalaman juga ya sebelum kerja di tempat mbak yang sekarang. Coba dong mbak, bisa nggak sih kasih quotes atau masukan buat kakak tingkat yang sekarang lagi pengen menjalani skripsi gitu. Skripsi, jadi kalian harus benar-benar yakinin tuh judul yang kalian itu bisa dikuasain atau enggak. Soalnya kan waktu tahun Mbak tuh sempat ada beberapa gitu kan yang misalkan dia tuh nggak paham gitu tentang judul yang dia dapat tuh kayak gimana gitu. Jadi pahamin dulu, terus jangan susah-susah juga gitu, karena kalau misalkan kita nggak mampu nanti takut keteteran kitanya gitu. Yang penting judulnya bagus, terus dosen suka, ya
Very cautious. Guys, mantap. Dulu Mbak judul skripsinya apa? Sistem informasi pencatatan penggajian karyawan. Wow. Mbak tuh pilih dari mana sih Mbak? Jadi kan Mbak waktu itu kan sempat kerja di ekspedisi. Nah, dia tuh belum ada programnya untuk gaji karyawan, masih manual gitu kan. Ya Mbak ya coba inisiatif lah, bikinin program segala macam gitu. Pakai PHP Mbak? Iya, pakai MySQL. Mantap. Berapa lama tuh Mbak buat ngejalanin skripsi? Jalanin skripsi. Skripsi itu kan 1 semester ya, 6 bulan. Untuk teori-teorinya itu 2 bulanan, baru sisanya untuk program. Mantap. Cepet dong Mbak, betul-betul cepet banget Mbak. Berarti kan punya waktu luang tuh 3,5 tahun. Berarti Mbak pas lagi 3,5 tahun itu setengah tahunnya ngegarap skripsi sambil kerja. Semoga nanti ada kebijakan dari dosen. Karena udah pernah ngalamin dengan kelas atas terus sia-sia gitu aja Mbak. Oke, terima kasih buat Mbak Anda udah datang ke podcast kita. Siap. Jangan lupa tonton ya, bermanfaat banget. Nggak kerasa ya Mbak udah di penghujung acara podcast. Jadi buat teman-teman kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa tonton podcast selanjutnya. Ya, Tetap subscribe. subscribe dan komen. Oke. Dadah. Semangat guys.